Tapi efek setelahnya oke ya itu ya. Efek setelahnya untuk pertama bokapku cuma pernah bangga terhadap gue tuh 3 kali di dalam hidup gue. Oke. Ini maksudnya dia benar-benar memamerkan. Pertama pas gue masuk UI, pas gue kerja di Gojek, pas gue masuk Mata Naga. dia jadiin story WhatsApp gitu. Oke. Jadi dulu kayak masuk UI, gue wajar ya. Itu emang gue wajar itu. Masuk Gojek ya bokap gue fans beratnya Nadiem Makarim. Oh iya, ngerti gue. Masuk Mata Najwa. Wah, orang-orang mah keren nih anaknya nih masuk Mata Najwa. Pas tonton, ini topiknya apa? Karena setiap fans berhak bersuara. Suara Fandom episode 40 bener kan? 40. Harusnya. Ya kalau salah nanti kita revisi lah itu. Iyalah. Apalah artinya angka. Yes. Yang mana kita nggak cuma bertiga aja, ada satu di tengah-tengah kita adalah seorang yang kita nih belum pernah undang ya, berarti ya. Fans cewek iya, tuh belum pernah. undang. Ya itu tuh gue juga baru kayak ini kenapa kita kalau fans tuh cowok semua, cewek cuma ex-member doang anjir. Cewek ex-member doang. Gue kayak ini ada apa ini? Ya, makanya kita tanpa bermaksud apa-apa tapi kayak gak apa-apa why? nih. Sekali kita ini ya, undang kali ini. Iya. Ada Farah di tengah-tengah kita. Thank you, Halo. sudah diundang. Yes. Gila. Gimana kabar Farah? Baik, Baik ya. Sibuk apa? sibuk sekarang kerja aja Kerja. sama mengurus fanbase. Mengurus fanbase. Karena itu masuk kesibukan kedua setelah kerja. Untuk kesibukan kedua ya? Iya. Oh lu soalnya pengurus memang ya? Iya. Iya. Posisinya apa Far di fanbase? Gue tuh sebenarnya palu gada sih. Apa Gue aja? tadinya ngurus desain doang, tapi karena kayak humas atau kayak urusan-urusan eksternal, jadinya itu gue yang pegang. Oke. Apa aja berarti ya? Ya. Iya. Berarti Yang bisa saya bantuin. berarti 2 full time lah kan, kerja fanbase tuh full time Full-time juga. fanbase. Harus. Yang tidak digaji itu. Aduh. Lu gimana tuh kan salah satu OSI lu juga. Apa? Dia gajinya jadi donatur soalnya. Donatur. volunteer berarti. Volunteer. Iya betul. Tapi happy aja ya. Happy. Oke. Iya. Ntar nyokap lu denger nih. Iya. Melakukan. Anak saya gak digaji ya. Iya. Di sini ada proyek keluar. Oh, dikiranya proyek apa nih? Kerjaan. Iya, project ya. Proyek fanbase. Kayaknya project mulu tapi kok kayaknya enggak. Iya. Malah keluar duit yang ada. Tapi hal kayak gitu udah pernah dibahas Farah sama nyokap. Nyokap gue nemenin gue tur tahun lalu. Oh gitu. Oh gitu. Ya, jadi sebenarnya nyokap gue tuh dari gue dulu ngidol tuh konser dia udah selalu nemenin. Terus kalau misal gue tur nih atau ke event mana yang menurut dia bisa sekalian liburan, dia akan minta ikut. Jadi dia aware. Cuma yang harus gue ompetin adalah nominalnya aja sih sebenarnya. Karena gue pernah ke Gap waktu ke tour itu di tahun lalu kan teater sementara. Dia taunya gue ke sana akan foto dan meet and greet. Dia nggak tahu jumlah meet and greet gue berapa. Sampai dia melihat ada sejumlah photocard banyak banget. Dia tahu kalau itu adalah bonus dari meet and greet karena nyokap gue dulu salah satu teman dia waktu kuliah itu ada yang jadi member gitu di JKT Gen 3. Jadi dia tahu nih Sosenkyo itu apa, dia tahu bahwa ini akan keluar duit, dia tahu kayak aku lihat kemarin ada photocard banyak banget. Enggak, itu dijual lagi kok. Itu jadi duit lagi gitu. Kayak cowok beli helm ya. Istri 200.000 ini. Padahal 2 juta gitu. Iya. Tapi kalau misalnya narik jauh Far. Awal mula deh. Awal mula suka JKT sampai akhirnya menyelam. Awal suka JKT sebenarnya adik gue duluan yang suka. Jadi adik gue tuh suka AKB48. Gue juga suka sebenarnya di Jepangan, tapi gue dulu lebih suka anime gitulah. Bukan idol. Adik gue kan lebih cewek, lebih yang dia suka SNSD, dia suka AKB gitu. I see. Kenal JKT, dia suka Veranda waktu itu. Gen 1 berarti ya? Dia suka Gen 1. Terus gue disuruh ikut nonton TV waktu itu di net yang Senbasu Sosenkyo yang Keyboard Take Friend itu. Gue nggak tahu tuh member siapa pada nangis di situ, gue nggak ngerti. Dan kenapa mereka nangis? Iya, gue nggak ngerti gitu kan. Terus adik gue bersorak-sorak ria nih, Veranda menang. Apalah gue bilang nih.
Gak jelas. Gue ingat banget waktu namanya Melody disebut tuh ada yang teriak merdeka. Gue pikir ini apa gitu kan. Terus, ya akhirnya Ini cult apa sih? Iya. Kok merdeka? Ada yang mengacungkan bambu runcing. gue gak ngerti tuh sampai akhirnya gue tuh suka sama cowok. Nah ini jadi gue suka sama cowok, dia suka JKT juga. Oh. Jadi gue mulai mempelajari supaya bisa ada obrolan sama cowok. Awalnya adalah supaya bahan obrolan. Iya. Tapi karena adik gue juga suka JKT, jadilah kita ngidol bareng gitu. Jadi dia suka JKT, gue suka JKT. Kenapa? Ya kita banyak kesukaan yang sama lah. Kecuali K-pop dia suka grup yang beda gitu. Tapi di JKT kita suka satu grup yang sama, OSI-nya aja beda. Akhirnya mulai masuk di situ. Osinya berarti bukan Veranda? Bukan. Waktu itu gue suka Ilen. Ilen. Oh, Ilen. Oke. Sebentar dong ya. Sebentar bentar doang. banget. Iya. Baru masuk udah nih, selesai masuk tim J, Grab. Gue mau nyari ngapain lagi di sini. Iya. Gitu. Teman kita ada yang bikin kaos tuh. Lain di mata, Ilen di hati. Wah. Wis. Cuma sebentar ya. Padahal kalau dia sukanya Andela juga, makin nasib tuh kan dua-duanya. Iya. Paham. Oke, berarti Ya. sempet ditinggal ya. Sempat waktu itu ya. ditinggal. Terus apa yang lu lakuin, Pak? Gua ngidol yang lain. Yang lain. Siapa itu? Langsung pindah. Gua nggak pindah sih, gua suka Sakamichi waktu itu. Oke. Gua pindah ke grup yang berbeda, masih asuhannya Akipe juga. Nogizaka. Nogizaka. Nogi. Oke. Gua SMA suka Nogizaka lama, terus waktu Ribus Uza gua kepincut karena OSI gua di 40 Group itu Jurina sebenarnya. Jadi gua suka banget Uza. Iya. Oke. Pas Baby jadi center, gua kepincut, wah keren nih Uza nih. Iya, Gua iya, balik gitu. Wah lah ya. Iya. Oh, Oh, mantap ya. teringat deg-degannya. Iya, teringat deg-degan momen Sen Batu Uza. Oh, mantap. BTW gue sebelum lanjut gue mau trivia dikit. Itu gara-gara kejadian itu gue kan sempat jadi masuk ke suatu perusahaan kebahasaan yang mana CEO-nya adalah temennya beliau. Terus dia pernah ngingetin gue gini, jangan sampai salah akun ya. Takutnya kayak akun presiden gitu. Later in the future beliau baru tahu kalau saya pernah bekerja bersama temannya yang jadi CEO itu. Oh berarti kamu temannya udah Ivan. Saya anak buahnya dulu. Waduh, berarti kita pernah ketemu di persona yang profesional. Iya sih Om, tapi aku pura-pura nggak tahu aja. Satu orang kehilangan pekerjaan. Tapi diperingati terus sama baby Sama yang bersangkutan masih aja. sampai sekarang. Luar biasa. Luar biasa. Terus balik ke Baby di K3 malah kepincut sama member lain yang ada di K3 juga. Siapa tuh? Erika Ibisawa. Oh ya. Sama. Di momen itu. Karena Di momen itu. saya suka Sakamichi, Iya, saya iya, suka iya. Nogizaka 46, dia juga suka Nogizaka 46. Oh, Kan kesamaan. nyari incumbent kan, wah ini ntar gue kalau handshake bisa Ngomongin ngobrolin Nogi. ini. Belum handshake ke Jepang. Udah ditinggal lagi aja. Ini kayaknya ton lu tuh kayak apa berarti sering kali ditinggal ya? Iya, dan Iya. sering ditinggal tuh pas baru mulai nyukain gitu kan. Oh. Terus gue waktu itu gue masuk UI kan, jadi gue tuh gue kalau masuk UI gue akan pengen langsung nonton K3 Sakagari. Terus oke, gue masuk UI, let's go gitu. Berarti gue sekampus sama Erika, let's go. Banyak dia topik gue sama Erika, tiba-tiba dia ngepost tuh di Twitter, gue bilang, Jalur pendidikan. ya, memang lah, mau diprotes juga nggak bisa. Iya. Paham. Gak mungkin kita protes itu. Tapi di masa itu tuh emang Erika tuh di stage dia ngomong Jepang itu udah Top notes gila itu udah Gile. nggak ada sampai sekarang nggak ada kan yang kayak gitu. Dan dia juga yang paling cepat naik kan waktu itu. Nggak Langsung. ngelewatin pajama drive dulu, Iya. dia langsung Bener. Ya itu juga yang bikin gue dulu. kepincut. Iya, ini lagi gitu waktu itu. Wah gile, MC-nya keren segala macem. Ngomong campur Jepang Indonesianya. Iya. Switch-nya segitu aja kayak effortless gitu loh. Iya, performance-nya juga oke Iya, gitu. Bagus dia. Cakep juga kan zaman itu. Yo, let's go Erika enroll lagi. Bukan enroll dia, Steffi yang enroll. Iya. Iya. Tapi ya, Tapi namun Dicabut, ganti lagi dong berarti. ganti lagi. Tapi kan lagi. waktu itu Baby masih belum ngomongin grade. Jadi akhirnya gue kayak gue tahu nih Baby akan ngomongin grade, ya udah gue sama dia dulu aja. Tapi kan gue
menyukai Baby itu telat berapa lama lah, gue baru kepijutnya pas Uza. Terus gue udah kayak Oh, itu udah lama sih memang dia. pokoknya gue sebelum dia grad gue udah harus birthday itu shoot sama dia karena gue belum pernah. Pas mau birthday itu shoot Februari COVID-19. Covid. Oh iya. Oke. Gue tidak pernah beruntung sebenarnya. Berarti sampai dia belum gak pernah berdua itu sama Baby Gak dia. pernah birthday itu sama Baby. Ya. Aduh. Padahal dia tamu pertama kita loh, Iya, guys. iya. Satu-satunya video yang bisa menembus di atas 10.000. 10.000. Cuman Baby doang. sama Baby doang ya. Iya. Tapi sempat masuk fanbase ya waktu itu, Baby Osi? Jadi Enggak ya? dari luar aja karena gue ngidolannya juga udah telat gitu. Terus Iya, kayak dana pelajar gitu ya. Gue kan kalau harus masuk ke grup fanbase yang mana waktu itu lagi Sosenkyo tahu lah kan Iya. uang kas Paham. fanbase kan mahal banget ya pas lagi Sosenkyo gitu. Terus jadi kayak enggak deh, kayaknya ini masih gue pakai bisa teateran dengan harga mahasiswa dan pelajar itu kan. Kayak, Ya. Apa? Lu salahnya dengan dana fanbase tuh lu bisa makan di kantin. makan di vokasi mahal lagi kan. Nurintan lu kasihan banget hidup lu. Terus iya, jadi akhirnya udah deh buat gue sendiri aja gitu. Gue spending untuk bisa ngabisin waktu sama Osi yang gue sangat telat untuk ngidolin ini. Tapi di lalanya setelah pengumuman yang single itu Rhapsody, besoknya ada Handshake Festival. Nah Yeah. itu Joy Kick Tears. Nah itu tuh ketemu Kick Tears. Osi yang baru di situ. Oke. Joy Kick Tears. Osi yang baru. Siapa di situ? Marcel Enatea. Oh. Baru akhirnya menemukan ini ya. Akhirnya Oh, dari Joy Kick Tears. akhirnya ada yang lama, ya Allah. Oke. Dan tidak ragu untuk jadi pengurus bahkan, bukan masuk fanbase lagi. Iya. Oh, jadi itu handshake pertama Marsha tuh. Belum handshake, malah dia baru pertama kali diumumin di situ. Oh, diumumin di situ. Diperkenalkan di situ. Jadi gue handshake sama Baby, terus shoot sama Baby, terus kayak gue udah tahu kalau Gen 9 tuh akan diumumin di situ kan, karena kan Iya, udah ada pengumumannya. Gue bilang ke teman gue temennya adik gue itu ikut audisi Gen 9. Gue pengen lihat dia lolos atau enggak gitu kan. Oh. Jadi kayak oh yaudah, let's go kita perhatiin. Nggak ada, oke nggak lolos. Gue nelfon teman gue. Ini ada nih member namanya Marsha, ini lucu juga nih, agak-agak clumsy gitu gue lihat. Oh, yang masih waktu itu apa kaos biru itu ya? Kaos biru dengan tarikan nafas dalam yang gugup banget gitu kan. Terus Kebayang. ini lucu nih, coba deh nyobain. Iya, kelanjutan sampai sekarang. Iya, Dari awal. Sekarang apa? Ya. Udah 2025 ya? Agaknya jauh ya, 5 tahun. 4 Juni 2025. tahun. Iya. Cuman emang Marsha pas saat ya era-era Covid tuh luar Wibu biasa tuh. sih. Mm-mm. Iya, apa? Embrace ya dia Iya. ibunya gitu kan. Benar-benar. Kayaknya normis juga banyak yang tahu Marsha gara-gara itu. Gua kan yang gua vakum dari 2017 Iya. itu kan balik 2002. Gua jadi gini, gua waktu ngecek ternyata 2020 Agustus gua tuh pernah sempat VC sama Marsha sekali. Kayak karena gua penasaran kan kayak ini kan gue bilang ini ada member baru nih apa wibu banget. Ya. Karena sebelumnya gini tanpa menyerang member sebelumnya kan biasanya wibu-wibu member sebelumnya kan nggak bener-bener wibu banget kan. Iya, iya. Ya, nggak ngimbrace, nggak Iya, ngimbrace. diajak ngomong itu nggak nyambung. Ya. Jadi mereka tahu tapi kalau dia didalamin dikit nggak bisa. Ya. Ya udah, terus dibilang ini wibu beneran. Masa sih pas gue cek ini mukanya memang muka wibu banget sih. Ya udah kita coba kan. Oke. Wibu yang kalau lo tanyain Gekan Sojo Nozaki Kun tahu gitu ya. Iya. Makanya kayak jadi Agustus gue sempat 2020 kan gue balik udah 2021 resmi ya kan. Iya, Tapi gue balik tuh Maret 2021. Tapi 5 bulan sebelumnya ada tuh nyelip set Oh, videonya dia ya? nggak, video call. Oh, video call. Tiket video call sama Marcel Enatea. 3 tiket waktu itu. Ada nyelip di Agustus kayak. Oh, gue dulu ada ya Agustus ya. Iya kan era pandemi tuh wibu berubah kan, Naik. naik banget Ya, kan makanya jadi orang-orang. seramai sekarang. Iya, iya. Awalnya kan ya image-nya kurang kan. Iya. Ya, bau Image-nya bawang. bau bawang lah, loser lah gitu Iya. kan. Banyak lah pokoknya image jeleknya gitu. Pas pandemi nggak bisa ngapa-ngapain orang, ada Netflix, Iya, ya kan? nonton Pada anime. nge-binge deh Iya, anime. Attack on Titan lah, Haikyuu segala macam ada di situ. Udah jadi. Udah. Bahkan banyak selebgram ya ikut-ikutan konten wibu juga gitu. Iya. Makanya kelihatan mana yang orisinal kayak Marsha gitu, mana yang ikut-ikutan. Iya. Iya kan? Iya. Menurut gue sih Marsha gila banget sih pada saat itu. Iya.
Banyak kok kan sekarang yang bilang kangen Marsha yang versi Iya, itu. versi itu ya? Banyak yang Iya, bilang. iya lagi. Gimana Ge? Lu mau Enggak. Lanjut ya Faro. Jadi Tapi lu pernah nanyain nggak ke Marsha, kenapa sih sekarang udah nggak pernah ngewibu lagi? Gue nggak pernah nanyain detail itu soal itu ke dia karena gue menganggap memang dia kan jadi wibu dan segala macam itu kan faktor dia lebih banyak di rumah segala macam. Iya. Yang mana gue nganggapnya dia yang sekarang suka K-pop, dia sekarang yang suka apa western segala macam itu adalah adaptasi dia ketemu lebih banyak teman di luar dari interest yang makin beda gitu. Oke, paham. Iya. Tapi sebenarnya gue juga tahu kok kalau dia misalnya apa dia pernah cerita atau gimana ya, dia main gitu-gitu tetap bawa iPad nonton anime. Sebenarnya masih aja kayak dulu, cuma nggak yang kalau dulu dia kan sampai bener-bener ngontenin dia kewibuannya. Kalau sekarang udah enggak. Oke. Gitu. Ya wise juga, dia memperluas pasar juga dong. Benar. Paham. Jadi sebenarnya sih masih, cuma kayak tidak terlihat aja ya. Iya. Soalnya gue pernah tuh waktu itu VC Ashel. Ada yang pernah ngomong gini, nanya ke gue karena dia tahu kalau gue dari Marsha sih, Kak, Marsha tuh bisa nggak sih kalau diajak ngomong selain anime? Nah itu dari situ. Serius? Ada yang takut untuk VC Marsha karena takutnya dia nggak bisa diajak ngomong lain. Oh iya, paham. Terlalu segmented. Segitunya berarti ya. Berarti langkah bener sih kalau udah kayak gitu. Ada sisi Iya. Takut gak nyambung apapun selain anime ya. Iya. Anjir, segitunya. Oh, bener. Iya, oke. Tapi hal-hal yang bikin lo kepincut Marsha apa aja Far selain itu? Kalau itu kan emang nasib ya, punya ketemu muncul gitu. Tapi kalau sama sih sebenarnya kayak waktu Erika, karena simply ada satu interest yang sama aja. Interest yang sama Interest ya. yang berarti sama. ya? Jadi Oke. ada hal yang bisa diobrolin. Kalau makin kesini kan karena udah makin deket aja kalau ngobrol gitu kan. Tapi kalau waktu itu emang pure karena interest yang sama. Ada satu hal yang bisa gue omongin sama member ini yang belum tentu member lain ngerti. Gue rasa itu juga sih yang orang-orang kenapa kangen Marsha wibu atau apa tuh karena ada satu member yang bisa embrace persona itu dan mau diajak ngobrol soal itu. Kayak excited banget Ya, gitu ya. bahas itu. Iya, dia bukan cuma mau diajak ngomong soal itu, dia excited pasti Iya, ngomong soal itu, benar. bukan cuma mau. Kalau misalnya lu suka apa Black Clover gitu, oh orang paling bahas satu kata dua kata. Kalau dia nggak, dia akan nyerocos sampai VC lu abis waktunya. Iya, bener lah, iya lagi. Dia tipenya gitu ya, dia akan ngomong terus gitu ya. Terus abis itu dia kesal sendiri kayak, kok udah selesai aja sih. Iya. Sisa 10 detik ya Kak, males banget 10 detik gitu. Kalau dia tadi ngomong. 10 detik doang ah. Beli lagi. Iya. Dia sampai pernah ngomong, enggak Kak, gua yang bayarin tiket lu, ntar dulu Min gitu. Pernah kayak gitu. Pernah sampai kayak gitu. Gimana nggak kepatil ya orang momen itu. Gue ya. yang akan bayarin tiket. Iya. Orang kepatil tuh jadi. Makanya gue sangat paham kalau orang bilang kangen tuh gue paham. I see. Iya. Tadi gue menarik soal nyokap bisa sampai ikut tour segala macem. Emang awalnya jadi suka juga apa gimana? Pertama kan nyokap tahu Naulat soal JKT-nya ya. Jadi Oke. dia lumayan gaul lah. Cuma dia tuh sebenarnya nggak yang terlalu welcome sama JKT. Jadi Kenapa tuh? waktu gue kan suka udah dari SMP. Ya, karena gue suka sama cowok yang gue suka itu pas Iya. SMP gitu, sampai SMA masih ke bawah. Bagi nyokap gue di umur SMP itu untuk bisa teateran segala macam tuh big no. Karena dia ngelihat ke teater JKT isinya cowok semua. Oke. Dan Oh, isinya oke. udah pada dewasa, lu masih kecil lu ke teater. Jadi gue tuh kayak gue nabung atau apa, gue bilang ke teater, nyokap gue nggak dulu gitu. Paham. Nggak ngerasa aman ya Nggak anaknya. ngerasa aman, kecuali ada temennya. Masalahnya nyari temen cewek yang suka JKT juga susah gitu kan. Oke. Karena teman-teman ngidol gue juga cowok gitu. Kecuali konser, kalau konser adek gue ikut dan nyokap gue masih bisa nemenin. Tapi kan Oke. kalau teater Teater. nggak segampang itu kan. Paham. Dan waktu itu kan masih sistem apply, masih belum yang war, yang udah mulai redup itu kan baru mulai war itu kan. Jadi kayak kalau gue verif, adek gue belum tentu verif, kita nontonnya gimana gitu, nggak bisa. Jadi waktu itu gue masih belum boleh sampai gue kuliah 2019. 2019 itu udah pakai sistem yang war. Jadi gue nonton, adik gue bisa nonton bareng gue, Oke. itu aman. Dan gue sudah cukup dewasa bagi nyokap gue untuk menjaga diri gue gitu. Iya. Kalau udah jadi perempuan dewasa yang lu bisa ngejaga diri lo sendiri kayak efek silahkan. Tapi asal waktu gue dibatasin kayak lu 2 kali doang teater sebulan gitu, nggak boleh lebih dari Wah. itu. Dibatasi. Batasinnya karena duit lah ya. Pertama kalau duit sebenarnya gue tuh waktu kuliah gue mikir yes gue kuliah gue bebas dari UI sampai ke Sudirman gampang naik kereta kan duit gampang gitu, cuma izinnya susah banget. Jadi kayak
Karena waktu itu kan kalau nggak salah teater tuh show siang udah pasti pajama drive ya. Ya. Yang mau gue tonton itu kan Sakagari. Nah itu show malam, jadi kayak lu selesai show jam 9, nyampe rumah jam itu yang bagus itu ya. nyampe rumah jam berapa gitu kan. Sedangkan kalau pajama nggak ada yang mau gue tonton pada waktu itu. Jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa, gue terima 2 kali sebulan, yang penting gue masih ada nonton gitu. Berarti asumsi dari nyokap lu sebenarnya jadi fans JKT untuk perempuan masih tidak terlalu ramah lah ya. Iya, betul. Nggak ramah untuk Benar. ya perempuan tuh bisa semudah itu gitu masuk. Ya apa nyokap lu gak ngerasa aman kan apa untuk Iya. seorang perempuan waktu masih apa tadi SMP untuk nonton JKT itu nyokap lu kayak Big No gitu kan. Big No waktu itu. Nah, itu berarti image fandom tuh berarti Iya. bisa ngebuat seseorang Farah waktu itu jadi gak bisa nonton. Iya, Benar. Ya mungkin karena kebanyakan cowok, terus ada berita-berita miring. Nah, iya, nyokap Ya, gue tuh walaupun termasuk itu yang hoax. menganggap berita-berita itu benar masalahnya. Oh gitu. Walaupun hoax ya itu ya. Ya karena kan dia tidak ada jalur untuk mengkonfirmasi itu benar atau enggak. Yang dia terima kan yang dari media aja. Asupannya aja Asupannya ya. aja. Nah, Dia itu nggak bisa bahaya sih. mengkonfirmasi ke siapa-siapa. Iya sih. Tapi masalahnya gini, ya kayaknya kebanyakan orang di luar memang akan begitu. Iya. Kayak kayak selain fans, siapa yang ketika dapat berita kayak yang FX waktu itu tuh, Iya. yang Bang akan kayak cari tahu bener gak sih? Gak Iya. bakal. Orang nggak akan seperti Gak itu. bakal. Iya. Mereka cuma ngelihat kayak lewat set ditemukan bla 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 bla. Wah, Di toilet. Wah, parah Iya. banget nih. Ya, gila, Siapa yang menjijikan. ngefans ya, gitu? Iya, menjijikan banget ini. Kamu ke teater isinya lihat manusia-manusia kayak gini. Iya, selesai. Gini deh, yang kemarin ribut-ribut kemarin itu kan kegambar banget gimana pandangan awam. Yo, parah banget. Iya, pandangan awam terhadap fans JKT48 gitu loh. Iya. Yang ribut di timeline Oh iya. Indo pop base. Saya dibawa lagi. Gak apa-apa kan? Bener kan? Tapi bener. Bener. Itu Tapi ya jadi nggak apa-apa. iya jadi gambaran kalau ternyata itu kan cuman posting doang sebenarnya. Tapi gimana itu di quote tweet dan itu jadi pembahasan Paham. panjang sampai Rangge juga ribut-ribut juga gitu kan. Iya. Itu kan berarti bisa kelihatan pandangan awam tuh ternyata segitunya gitu. Iya, dan Sebenarnya cara normis menyerang pun juga Iya, ya. iya. Kayak itu ya. Sebenarnya itu kayak istilahnya feedback sih, cerminan bagaimana buruknya apa persepsi masyarakat terhadap JKT48 dan Iya. fansnya. Betul. Dan fansnya terutama ya. Ya wajar banget kalau tadi nyokapnya Farah akhirnya ngelihat udah nih bukan tempat yang aman gitu. Iya, karena memang ya awam pun juga berarti ini bukan tempat yang Iya, aman. iya. Even bagi membernya. Pelik sekali. Pelik sekali. Jadi serius nih bahasannya. Iya. Terus udah kita ketawa-tawa. Enggak, tapi gue mau nanya, berarti kan Farah selama ngefans, lu akhirnya juga ikut menemukan fans-fans cewek lainnya dong. Betul. Akhirnya kan, sampai akhirnya lu jadi ngerasa, oh ini sebenarnya aman kan. Tinggal gimana caranya berarti. Atau atau gimana? Padahal arti gini kan Iya. bisa jadi kan gini. Dalam bayangan gua mau gak mau kan pandangan nyokap JKT kan mungkin pasti akan ngaruh ke lu kan. Iya, betul. Nah, lu pada akhirnya ngeliat bahwa wah sebenarnya gak segitu itu gimana awalnya? Pas gue udah mulai bisa teateran sih. Jadi kayak gue melihat kan kalau teateran sudah pasti ya, karena saya duitnya terbatas, saya akan ngambil bingo wanita dan juga pelajar. Ya, paham. Saya akan satu antrian dengan wanita-wanita lain dan juga bocil-bocil. Terus Oke. waktu itu gue kayak antri gitu, oh ternyata banyak gitu loh, apa yang seumuran gue atau yang umurnya di bawah gue dan cewek-cewek seperti gue, cuma memang ketutupan aja gitu kan. Paham. Dan ternyata ya asik-asik juga, cuma memang kalau dibanding sekarang ya, popularitasnya JKT yang sekarang dan juga populasi perempuannya, fans perempuannya memang jauh sih dibanding waktu itu nyokap gue masih ngelarang banget. Kayak gue bisa ngerasain kok perbedaannya. Sekarang gue kalau ke FX atau apa, gue bisa nemuin bocil atau fans cewek dengan gampang. Kalau dulu gue nonton Sakagari belum tentu banyak fans cewek pas lagi itu. Iya, masih didominasi cowok ya. Iya, betul. Jadi kayak pergeseran persepsinya masyarakat memang belum jauh, tapi setidaknya ada beberapa faktor yang bikin anak-anak sama cewek tuh sekarang lebih banyak daripada dulu. Iya. Paham. Iya. Kalau sekarang dalam arti tidak sulit menemukan sesama fans cewek ya. Betul, walaupun udah nggak ada bingo ceweknya lagi gitu kan, tapi ternyata malah lebih gampang nemuin. Mungkin kenapa bingo cewek segala macam udah nggak diperluin karena Ya, emang udah banyak. banyak. Iya. Ya, jadi indikasi bagus juga sebenarnya kayak gitu kan. Yes. Udah inklusif kan berarti kan. Iya. Nggak eksklusif lagi buat laki-laki gitu. Betul. Benar. Tapi memang untuk bisa tahu aslinya kayak gimana kondisinya emang harus nyebur ke dalam fandomnya, karena dari luar ya
nggak ada satupun sumber yang bisa ngeyakinin kalau JKT itu kondisinya sebenarnya kayak gini, karena coverage-nya media ujung-ujungnya dari kemarin masih kayak gitu-gitu juga. Iya, paham. Iya. Benar. Publikasi itu gitu. Berarti suara fandom bisa hadir nggak kira-kira? Aduh. Pressure. Tiba-tiba kok ada beban Moral ya. Iya. Ini ada proposal bisnis di tengah podcast gitu. Sepertinya menarik nih. Tapi emang itu kita yang bisa mengantarkan kan. Iya. Salah satu yang bisa mengantarkan ke halayak luas ya kita juga. Iya, arti Iya, harus dari fans dari dalam. Iya. Siapa lagi masalahnya ya? Iya, siapa lagi? Iya, Orang Karena nggak nggak ada yang punya tahu. kepentingan untuk itu juga kan? Media mana yang punya kepentingan untuk mengklarifikasi apa yang terjadi di fandom? Kagak ada. Nggak ada. Kayak kemarin deh, contoh liputan Mata Najwa ya kemarin. Kalian Oh berdua, iya. Kalian berdua kan hadir di situ. Iya. Itu juga ya udah mereka ngeliput JKT-nya as fans tuh hanya representatif aja gitu. Iya. Tapi kan nggak bahas yang deep tuh nggak gitu. Paham. Nggak terlalu gitu kan. Hanya di 1-2 bagian tertentu yang emang waktu itu jadi kontroversi kan, kayak OCB itu kan karena naik di media juga, makanya karena akhirnya naik di media dibahas juga sama anak Mata Najwa. Tapi kayak hal-hal yang kayak stigma ini kalau selama nggak naik di umum orang juga nggak mau bahas gitu. Iya. Untuk apa media bahas itu gitu. Iya. Mana responnya dari apa tanpa menyebut nama, representatif manajemen juga begitu lagi. Iya, jadi Kayak aduh, lu. Dia lagi aja nih. Dia lagi nih. Lagi. ini emang nggak kooperatif nih. Deh. Bener dia parah aja yang nembak dia. Iya udah. Nggak kooperatif. Bener. Emang sumbernya Rangge emang. Sebenarnya Farah dan apa yang satu lagi kayaknya enggak deh, kooperatif deh. Iya. Emang elu kayak masalahnya. Troublemaker nih. Ya jadi Far. Tapi kalau buat gambaran umum, Mata Najwa nih waktu itu lo bisa ceritain gak sih awal-awal gimana kok? Oh iya, lo awalnya gimana tuh? Apa gitu-gitu? Jadi intinya mereka emang lagi nyari representasi fans yang bisa mewakilkan berbagai sudut pandang. Pertama karena sebenarnya liputan ini tuh kan bahas soal Sosenkyo ya. Mereka kan liput konser itu yang mana ada Sosenkyo dan mau bikin pengertian ke umum apaan sih nih event ngevote ratusan juta miliaran ini gitu. Miliaran. Akhirnya mereka nyari sudut pandang yang bisa jelasin itu. Akhirnya ditariklah gua pengurus fanbase dan perempuan karena mereka kemarin sempat liput Ladies and Kids juga kan. Jadi memang ya, seperti yang sudah kalian tonton atau mungkin yang belum nonton bisa nonton, itu emang ada pembahasan soal OCB dan juga perempuan dan anak-anak. Jadi makanya nyari cewek untuk ngomong. Dan mereka nyari yang bisa ngekritisin apa yang terjadi di dalam fandom termasuk manajemen. Dan waktu itu setelah gua terpilih untuk jadi narasumber, mereka tuh minta satu representasi karena kan dari mereka nggak tahu tokoh fandom tuh siapa gitu. Iya. Jadi gue diminta kayak Farah bisa nggak bantuin rekomendasiin fans yang bukan yang kooperatif ya, yang bisa ngekritik gitu. Iya. Terus akhirnya gue sodorin aja beberapa nama gitu. Terus tapi setelah gue tanya-tanya, ini buat muncul di mana Far? Di Mata Najwa? Enggak deh gitu. Soalnya kan berarti muka lu dan nama panjang lu Pada gentar ya. iya akan muncul di depan umum. Kalau dia kan nggak masalah namanya Rangga Widik dia muncul gitu. Malah seneng dia udah. Bounty-nya malah makin naik. Astagfirullah. Naik dia. Terus ya gue tawarin ke dia dan memang maksudnya kalau dari gue nggak tanpa I don't speak for Mata Najwa ya, tapi gue ngomong ini dari perspektif gue kalau ngeliputan ngelihat ada satu perwakilan fans yang pernah ngesomasi yang maksudnya pernah melakukan kritik dan juga serangan hukum gitu yang akan sangat menarik dong, berarti kan ada yang pernah seserius itu untuk ngurusin ini gitu. Gue tawarin lah ke dia dari tim Mata Najwa juga mau, akhirnya dia juga ikutan. Tim Mata Najwa juga ngelihatnya apa ini ada fans sampai somasi idolanya sendiri baratnya gitu kan. Gue gak sama si idola gue sendiri. Enggak, ya kan itu satu company Iya, kan. iya. Ada dia di dalamnya ya lu Kalau sampai kenapa-napa bubar ya. Salah udah orang. iya, makanya tim Mata Najwa tuh tertarik nih. Oh, dia aja udah nih satu lagi nih. Pemilihannya berarti benar-benar objektif dan ya udah sesuai kaidah jurnalistik gitu ya. Memang sebelum kita diwawancara untuk yang tayang, kita ada pre-interview yang
pertanyaannya jauh lebih menyeramkan daripada yang ditayang. Oh iya benar-benar. Gue sampai ngechat dia, pertanyaan lu serem nggak? Soalnya pertanyaan gue serem banget. Pertanyaan gue serem, gue sampai kayak diminta kayak ini apa coba lihat draft apa somasinya di apa sebelum pre-interview. Jadi mereka pelajarin dulu ini jadi hukumnya gimana bla bla bla. Karena makanya kenapa gue mikir kayak anjir ini apa Serius pertanyaan. banget ya. Dan gini, gue mikir kalau pertanyaan pre-interview itu ditanyain pas di mata Najwa itu tuh menurut gue agak cukup deg-degan. Iya, gue juga. Makanya gue sebelum apa interview itu tuh gue sampai melajarin ulang undang-undang konsumen, gue sampai hafal luar kepala. Waktu itu, Karena waktu itu. yang nanya lo juga lulusan UI. Iya, senior gue kan banana kan. Jangan sampai nanti kayak Senior. iya, kamu apa ngesomasi itu tapi pengetahuan hukum kamu kayaknya masih apa levelnya kayak jangan sampai. Gue bener-bener kayak sampai oke, ada jurisprudensi ini, hafal gue waktu itu. Sampai belajar lagi. Sampai belajar lagi bener-bener kayak gini, apa gue pastiin kalau nanti ditanya di ini, gue tidak perlu ngelihat sumber apa handphone atau apapun, gue bisa jawab langsung. Mbak, ada jurisprudensi ada 3 minimal. Ada jurisprudensi ini, tahun ini, apa si penggugatnya ini. Jadi ini Mbak kayak jadi dasarnya saya gugat tuh karena ini. Tadinya begitu. Karena waktu interview tuh bener-bener tanya detail. Menyeramkan ya. Gue juga sampai nanya dia, ini gue ditanya soal Senkyo lagi, gue yang mana yang boleh gue sebut ya bang gitu kan, soalnya ngomongin angka. Sedangkan gue takut itu tayang sebelum pengumuman. Jadi kayak wah ini kalau tayang sebelum pengumuman terus angkanya beda atau ternyata ini bahaya. Iya, paham. Kalau lu dimintain dokumen somasi, gue dimintain dokumen donatur. Ngeri ya. Tanggung jawabnya itu berat itu. Wow. Gak sembarangan. Ya, akhirnya dokumen itu baru gue kasih setelah pengumuman Sosenkyo. Kayak udah kasih aja gitu. Gue udah diskusi sama tim gue. Tadinya tim Sosenkyo gue sangat melawan untuk bisa kita kasih ke mata Najwa. Gak Far, gak bisa, itu terlalu konfidensial. Kalau itu tayang angkanya muncul kita semua selesai gitu kan. Ternyata hasil udah keluar akhirnya LPJ-nya fanbase lain mereka ngerilis duluan. LPJ kita tayang di mata Najwa dulu. Karena muncul di situ, makanya gue juga takut. Ternyata pas interview utamanya nggak semenyeramkan waktu pre-interview. Makanya waktu interview utama kayak mana hafalan gue? Lu udah siap keren tapi udah kesiapin semua apa tuh mulai dari gue bahkan gak hafal undang-undang konsumen doang. Gue sampai ngeliti kenapa pasalnya begini. Gue bahkan ngerti why-nya waktu itu. Wow. Tapi ternyata awalnya suka JKT gimana? Pengeluarannya berapa? Keluarannya berapa? Malah gue siap tuh kayak anjir, gua gimana ini cara gua ngomong? Ketahuan kan jumlah. Iya, ketahuan kan ini. Total pengeluaran gua akhirnya. Tapi lu markup apa lu markdown? Karena kalau yang ini nggak mungkin ditonton nyokap gue markdown. yang di mata Najwa itu udah gue markdown aja dia langsung jadi segitu. Bener-bener, gue juga sebenarnya markdown sih aja. Langsung satu grup keluarga besar tahu pengeluarannya manusia ini berapa buat JKT. Benar. Cuma karena mereka tahu juga gaji gue kan, jadi kayak kan gaji saya segini. Jadi gak apa-apa kan kalau mau segini. Iya gak apa-apa Rangga. Toh itu gaji kamu. Bebas lah, bebas. Meskipun Iya. oh ternyata kamu segitu kalau buat JKT ya. Itu aja di markdown sebenarnya. Bayangkan. Kalau pengeluaran nasinya keluar. Bayangkan kalau itu My Page kebuka gitu. Wah. Transaksinya. Rangga Widikda. Iya. Ya jadi Far. Sebelum diserang udah Iya. Jadi pengeluaran lu tuh waktu itu sebenarnya gak segitu ya. Iya. Tapi itu berarti satu coverage media yang oke lah, yang benar-benar akhirnya ada sudut pandang fans yang media lain mungkin belum sedalam itu untuk nyari tahu gitu. Dan, Oh iya. dan Itu keren. sejauhnya paling dalam itu. betul. Iya. Dan yang gue suka tuh dari narasi waktu itu tuh dia bahkan sampai kayak bisa kayak ngasih narasi beneran yang menurut gue tuh keren banget yang akhir penutupan. Iya, jangan-jangan ya. Bukan masalah ini kan. Bukan soal idolanya. Bukan soal tapi idolanya. pertemuan yang terjadi di dalam Ramyuk. Itu tuh gila. Gue pas lagi ngeliatnya merinding. bisa keren juga nih fandom ya. Iya, merinding banget. Gue sumpah ini tuh bikin gue merinding pas baca. Iya, gue lihat. Kayak wah, gila. Dengan birol yang sangat indah gitu. Iya. Ada catatan Najwa yang sangat bagus. Kayak gue waktu nonton itu beneran di Banana ngomong gini nih. Bisa keren ya. Iya. Banana mau ya nulis.
Apa nggak dikasih stand-nya aja? Ternyata fandom ini bisa keren ya Pak ketika Banana ngebawain kayak fandom yang bener-bener wow. Berarti salah olahan aja selama ini ya. Iya, gue juga ngeliat kayak enggak kok fandom ini bisa keren kok sebenarnya. Berarti ya balik lagi Ge. Emang harus ada satu media. Masih berusaha. Banana boleh loh. Kita mau kok under Banana. Kan udah ada bongkar with Andovi sama Jovial ya. Iya. Sekarang kita bisa lah bongkar suara fandom. Aduh. Featuring Mr. Will, Serangga Widikda. Aduh. Iya. Ada logo narasi di ujungnya. Lumayan. Bener. Yang penting ada duit masuk. Iya. Astagfirullahaladzim. Banana nggak jadi dia lagi. Iya. Banana kan lihat dia kan kayak, oh ini yang saya Yang interview kemarin, kemarin nih. Iya, yang Coba kemarin. tonton dah, penasaran kayak apa sih? Pas lihat bagian itu. Gak usah. Cuma nyari uang. Tapi efek setelahnya oke ya itu ya. Efek setelahnya untuk pertama bokapku cuma pernah bangga terhadap gua tuh 3 kali di dalam hidup gua. Oke. Ini maksudnya dia benar-benar memamerkan. Pertama pas gua masuk UI, pas gua kerja di Gojek, pas gua masuk Mata Najwa. dia jadiin story WhatsApp gitu. Oke. Jadi dulu kayak masuk UI, oh gue wajar ya. Itu emang gue wajar itu. Masuk Gojek ya bokap gue fans beratnya Nadiem Makarim. Oh iya, ngerti gue. Masuk Mata Najwa. Wah, orang-orang mah keren nih anaknya nih masuk Mata Najwa pas tonton. Ini topiknya apa? Tapi ya, walaupun masuk story WhatsApp orang bodo amat. Iya, yang penting anak gue Mata Najwa. Iya. Pembahasannya apa? iya. Udah di forward berapa kali di grup keluarga itu pasti. Sampai kakek nenek gue. Wow. Beneran. Jadi kayak nyokap gue tuh kayak ngetek kakek nenek gue, ini cucunya muncul bareng Najwa Shihab. Ya, kakek nenek gue kan taunya Najwa Shihabnya aja, yang penting sama Najwa Shihab. Soal topiknya apa udah nggak peduli. Yang penting muncul bareng Najwa Shihab. Pas kumpul keluarga besar, wah keren banget cucu kakek ngobrol sama Najwa Shihab, wah mantap banget. Topiknya fandom. Udah 2 lebaran dong berarti Far dibahas ya Iya, sama keluarga besar ya. 2 lebaran udah. Iya. Di Normis juga itu ini loh, ya kan? Di hari itu ya sempat, maksudnya orang jadi tahu gitu loh. Iya. Oh iya. Nyokap gue juga sampai yang sampai masuk ini loh gitu. Iya, Jadi tahu. Betul. Dulu tuh ada beberapa tim 03 juga dulu yang kayak apa, gila ya apa Mas Rangga masuk Mata Najwa, kayak enggak bang. Jangan ditonton. Bahas apa sih? Gak usah bang. Gue bahkan Bahas waktu itu kan fandom. untuk rekaman itu kan kita harus datang cepet sepulang kerjaan. Itu gue izin ke atasan gue, Pak saya ada acara keluarga. Gitu. Nggak mau ketahuan. Tapi masalah teman satu divisi gue tahu kalau gue mau masuk Mata Najwa, dia teriak pas gue mau cabut. Oh dia mau masuk TV. Padahal udah nggak di TV itu. Terus gue menyesal karena akhirnya semuanya nonton. Dinobarin ya. Iya. Nobarin. Wah ini dia nih Farah nih masuk Mata Najwa, topiknya apa? JKT48. Jadi ledekan nggak Far tempat kerja Far? Jadi ledekan. Habis Jadi itu ya? iya tiap kali gue ngomong apa gitu kan yang terlalu serius, emang keren deh masuk Mata Najwa gitu. Yes. Gak ada hubungannya padahal. Tapi mereka jadi tahu kayak siapa Osi lo gitu-gitu. Jadi tahu kalau Osi, gue tuh termasuk yang di tempat kerja nggak terlalu nutupin gue suka JKT. Oke. Dan Osi gue karena kerjaan gue agak-agak ngarah ke sana juga. Jadi kayak mereka membutuhkan gue juga lah gitu. Tapi Justru malah jadi membutuhkan ya. Iya. cuma setelah masuk Mata Najwa lebih ke gue khawatirnya gue dianggap mengeluarkan duit begitu banyak buat JKT. Ya terutama sama bos-bos gue ya, kayak berarti duit lu sebulan 1 juta hilang buat video call doang. Gue tuh pernah yang video call di kantor. Gue tuh kayak melipir bentar ya mau ngapain, ada Zoom gitu. Orang kira Oh iya bener, gue juga pernah. Iya. Oke. Gue juga pernah. mereka tuh ngintip gitu, apa sih Far? Zoom Oh meeting. video call JKT boleh nggak Far kita muncul, kita mau nggak boleh, ntar di kick sama admin, udah sana gue usah ngeliat gitu. Terus ya akhirnya setelah mereka nonton Mata Najwa jadi tahu deh itu ngapain gitu.
Oh ini spending dulu gitu. Video call 50 detik 120.000. Tuh. Lu gimana Gi? Di kantor lawyer tapi ini. Gini, gua kalau lawyer aman banget karena kebetulan posisi gue cukup tinggi untuk dapat ruangan sendiri. Oh, Aman. sendiri. Dan gini, gue kalau misalnya ada yang mau masuk ruangan gue pas gue lagi video call, gue langsung kayak gini. Langsung kan gak berani masuk. Lagi meeting. Lagi meeting. Nah, Walaupun lu sebenarnya bisa speak klien. nah kalau dulu tapi kalau yang di perusahaan gue sebelumnya, perusahaan gue kan dulu kan 9 to 5 kan. Jadi jam 7-an gitu udah aman kan, video call kan paling cepat jam 6 kan. Yeah. Nah, udah gitu gue selalu menggunakan ruang meeting resmi. Jadi gue emang kayak menggunakan ruang meeting atas nama divisi legal. Karena divisi legal gue kan. Gue juga kok, gue juga pakai. Gue kepala divisi legal. Tidak melanggar peraturan Enggak. sih. Dan karena gini, tapi dan mempermainkan gini, peraturan. jam 7 itu tuh orang juga banyak udah pada pulang juga. Iya. Jadi kayak meeting jam 7 orang mikir kayak gila divisi legal jam 7 masih meeting. Jam 8 loh apa? Dia baru selesai pakai ruangan meeting jam 8 loh ya. Wow. Padahal video call. Padahal. Iya, padahal. Dan gini, untungnya Gadis karena remaja. karena gue dulu kepala divisi juga, pas ada yang mau masuk, gue selalu kayak langsung gini kan, gak berani masuk gue kan. Wah ini pembicaraan konfidensial nih, pembicaraan pembicaraan Legal. hukum nih, legal, jangan diganggu. Padahal. Tempat berbahaya adalah yang paling aman. Memang. Luar biasa. Iya. Jadi gue bisa dilihat sama cerita Farah tadi. Zoom. Zoom. Iya. Zoomnya apa? Ya udah. Iya. Balik lagi dikit Far. Kali ini soal lo ngurus fanbase. Sampai bisa lo pengen senyemplung kan, kalau masuk fanbase berarti lebih nyemplung lagi kan. Oh ya, Iya. sangat cemplung. Iya kan. Itu gimana tuh Far? Pertama kan karena udah kadung cemplung, udah terlanjur basah, ya udah berenang sekalian gitu Oke. kan. Terus memang gua tuh kayaknya emang lumayan beruntung gitu punya fanbase yang menurut gua tuh udah jadi teman-teman gua sendiri gitu. Yang gua tuh di dalam fanbase tuh ngurus sudah kayak nggak bisa gua bilang autopilot ya, tapi semua orang tuh gerak sendirinya. Jadi kayak gue nyaman aja berada di sini. Cuma menurut gue komitmen paling gede itu justru bukan kemarin-kemarin pas kita lagi ngurus, karena to be honest ya, kalau misalnya Marsha debutnya sekarang ini G12, G13 mungkin gue capek karena tuntutannya gede banget gitu dari fandom. Tapi kan karena waktu itu dia debut Gen 9 dan waktu itu Covid, jadi tuntutannya nggak terlalu gede dan Marsha tuh berkembang dengan sendirinya. Sampai kita tuh harus merasa mulai nyamain pace, nyamain tempo itu waktu dia jadi Sanbatsu Flying High. Nah itu udah kayak, wah ini nggak bisa main-main lagi nih guys. Itu kayak kita harus enggaknya setara sama dia gitu, ngimbangin dia. Dan akhirnya kejadian kan, Magic Hour dia jadi center. Jadi kayak berarti kita pressure-nya lebih tinggi lagi, gimana cara kita jadi fanbase yang bisa selain nge-cover, tapi kita juga bisa ngepromosiin dan juga bikin dia lebih bersinar gitu kan. Iya, ngangkat loh ya. Cuma member ya. komitmen terbesarnya ya pas Sosenkyo. Karena Sosenkyo. gue yakin lah semua orang juga pasti ngerasa pembuktian Sosenkyo itu bebannya bukan di member sebenarnya. Ya. Defense. Di fans. Iya. Jadi waktu itu waktu sebelum Sosenkyo tuh kayak gue admin-admin lain masih suka oleng-oleng, terserah lo gitu. Silakan. Tapi pas udah mulai Sosenkyo, gue minta fokus dari sekarang ya gitu, komitmen karena ini bakal panjang dan bener kan, setahun ngurusin donatur, ngurusin fanbase, dan itu beban yang paling tinggi menurut gue. Dan kenapa alasan gue stay di situ, pertama karena Marcia-nya juga gue ngerasa dia sangat terhubung dengan fanbase-nya, dan juga fanbase-nya juga udah nggak tahu ya, gue mungkin anak-anak yang lain tuh udah nggak minta apa-apa lagi dari Marcia sebenarnya. Lebih kayak ya udah gue pengen ngedukung dia, kemarin dia jadi center, gue pengen mastiin dia deserve untuk masuk Sanbatsu gitu. Kayaknya lebih khawatir sebenarnya nyokap gue sama adik gue, karena dua-duanya tahu Sosenkyo. Jadi Tahu ini Kak Farah lagi ngapain ya? jadi ada momen adik gue tuh tahu Sosenkyo, nyokap adik gue bilang ke nyokap ada Sosenkyo, gue tuh diingetin sama nyokap. Kamu jangan gila ya gitu. Sudah langsung Iya. Diinget-inget ya, maksudnya tuh jangan berlebihan ya, ngurus jangan ngeluarin duit berlebihan gini. Enggak, aku kan admin fanbase, aku tuh ngurus doang. Ya gue udah ini. ya. Aku nggak hubungi donatur doang kok, aku nggak keluar duit banyak, nggak keluar duit banyak tuh, gue lihat kan. Masalah kemarin ya gara-gara yang photocard MNG yang Roto Sosenkyo, nih lu jual tuh, bawa dah, jangan sampai masuk rumah gue tuh, udah bahaya itu. Bukan mata najwa,
nyokap gue udah nonton ini soalnya nggak apa-apa. Iya. Pengakuan dosa ya. Nggak, di satu sisi gue senang punya nyokap yang lumayan terbuka, dia ngizinin gue JKT-an. Mungkin kalau dia lebih saklek lagi nggak segampang ini gue JKT-an. Tapi satu sisi lain dia saking terbukanya tahu semuanya, dia tahu kalau gue akan melakukan hal-hal seperti ini. Oh iya. Paham. Dan pelan-pelan jadi tahu juga lama-lama ya, kayak ya soal budget itu tuh mungkin Iya. lama-lama tahu juga. Lama-lama tahu ya, gara-gara mata najwa jadi muncul wajah gua. Nyokap ngobrol juga nggak sama temen-temen lu? Nyokap tuh tahu 1-2 temen gua yang misalnya kan karena kayaknya juga kalian gitu ya, maksudnya lu kenal mereka di JKT tapi ntar ujung-ujungnya nongkrong main udah bukan urusan JKT sama mereka. Jadi kayak gue bilang ke nyokap pengen jalan ya, nongkrong doang nih, masih di Cibubur gitu. Sama siapa? Sama teman fanbase kamu. Ujung-ujung udah deket rumah, mainnya sama teman fanbase. Ya ke teman fanbase di Cibubur. Iya tetep dia tuh bergaul sama yang bergaul. Dalam hal ini sama cowok-cowok sama aja ya. Aduh, tapi gue bisa paham. JKT mulu 24/7. Udah ini masih. Repeat. Apa beda pengen ngapain main mini soccer udah seneng dia anak gue olahraga oke let's go di mana di Kebayoran jauh banget iya soalnya sama anak-anak fanbase kan harus di Kebayoran di tengah-tengah kalau di Cibubur nggak ada tempatnya kamu mau olahraga aja jauh banget ya gimana ya kan temen-temennya di situ Mau olahraga pun tetap. iya olahraga fanbase makan siang sama fanbase ya kata gua mah. Tapi gak apa-apa, kan network. Biar bagaimanapun nanti semuanya berkembang, semuanya jadi kebuka gitu. Ya, seperti yang kita udah ada di episode-episode sebelumnya lah. Iya benar. Teman-teman fanbase kita, teman-teman fandom kita ternyata bisa ngebantu kita di kehidupan kita yang lain gitu kan. Iya, Paham. Buat sih. Minimal yang nanya tarot jadi lebih banyak ya. Tapi kebayang siapa yang makan siang. Tapi sedikit apa dari soal Susenko tadi, gue tuh juga cukup respect ya sama teman-teman Marshalsi itu karena sering banget ada undangan meeting anjir. Kayak yang gue wah. Dan gue kan ya waktu itu juga lagi cukup sibuk ya. Jadi kayak tapi gini, gue at least aware ada undangan-undangan ini nih, tapi kayak anjir ini karena gini, ini undangan meeting ini kan at least dari teman-teman fanbase ke yang orang-orang yang lain kan. Undangan meeting di dalam mereka sendiri sibuk apa berarti? Gini karena kan kayak gua aja ngelihatnya kayak event kalau gua datang semua nih itu aja kan udah sangat menyita waktu gua kan. Iya. Tapi gue yakin nih teman-teman fanbase yang di dalam ini nih, teman-teman admin gitu kayak mereka pasti at least 5 kali lipat lebih sibuk daripada ini nih. Gue waktu itu gue sempat nganggur kan waktu kena layoff di kantor yang sebelumnya, jadi gue lebih banyak ngurus fanbase. Sampai akhirnya gue keterima di kantor yang baru, sama gue keterima untuk jadi tim dokumentasinya Jakarta Movie waktu itu. Terus gue izinkan karena 2 bulan itu gue akan bolak-balik ngedokum Jakarta Movie dari 1 minggu gitu kan, sampai 12 show teater musikal waktu itu. Gue izin ke teman-teman fanbase gue, sorry banget ya, gue nggak pengen kelewatan kesempatan ini gitu. Jadi gue izin gue izin untuk agak AFK dulu 2 bulan gitu. 2 bulan doang kok. Terus habis itu ada salah satu admin gue yang reply lagi 2 bulan doang gitu kan. Nggak doang itu hari. Makanya fanbase tuh 24/7 tadi udah betul. Iya. Yakin gue karena meeting-meetingnya tuh cukup udah meeting terbaik itu gue kayak enggak ini pasti mereka sibuknya minimal 5 kali lipat tuh minimal. Bisa jadi 10 kali lipat sebenarnya mereka lebih sibuknya. Betul. Ini Farah pusing ntar jelasin ke nyokapnya udah. Kalau dilihat kayak oh jadi kamu ternyata selain itu juga waktu kamu. Iya, aku ada ini ke coworking space mau meeting. Oh ya udah silakan, dia nggak tahu kan di coworking space-nya ngomonginnya gimana caranya kita dapat 100 juta. Coworking space ya. Iya. Karena dari luar orang-orang buka spreadsheet nih ngitung duit keren. Padahal Dia nggak tahu itu duit pro bono anjir. Kirain kan kayak lagi ada startup kan. Iya. Wah keren ya, ada duit dari modal Ventura nih, dia mau bikin startup nih. Enggak. Enggak, perkara gadis remaja. Iya, berarti kalau cewek-cewek atau perempuan nih ada di fanbase
lo lihat berarti udah banyak nih. Jauh lebih banyak daripada dulu sih gue Jauh lebih rasanya. banyak. Oke. Berarti emang ada perkembangan jumlah perempuan juga di fanbase ya? Iya, tapi menurut gue ya Marsha itu termasuk yang fans ceweknya gak sebanyak member lain. Oke. Mungkin karena waktu itu Marsha masih wibu banget ya. Wibu kan secara demografis Paham, lebih ke banyak cowok ya. cowok. Iya. Mulai banyaknya tuh ada dia suka Aespa, ada yang suka K-pop, suka Aespa juga, akhirnya ikut masuk gitu. Walaupun juga ada sih cewek-cewek yang wibu, cuma paham lah kan demografisnya beda gitu. Tapi kan kalau gue lihat, kan gue juga ada teman-teman Unpin fanbase yang cewek juga kan, kayak teman gue di Gracias atau di fanbase lain yang mayoritas penggemar ceweknya tuh lebih banyak. Gue ngeliatnya wah ini udah sangat new normal ya ngelihat cewek sebanyak ini gitu, Ya. dalam fanbase. Jadi apa keberadaan apa istilahnya fans cewek di fanbase tuh apa ada kelihatan ya perkembangannya dari sisi lu sebagai Iya, apa betul. sama fans cewek ya? Iya, sayang aja MU itu kan dikit ya yang cewek, bukan dikit ya, mungkin lebih ke nggak sebanyak fanbase lain. Kalau fanbase lain itu bisa sampai fanbase-nya tuh ada ladies-nya. Jadi ada namanya misalnya nih Adelion Asrama Putri Adelion ya, kalau Adelion kayak gitu. Kalau Z-Motion ada Z-Motion Ladies gitu kan. Dulu tuh sempat mau ada Marsha Ladies, masalah dikit banget ujung-ujungnya admin lagi di situ. Orangnya dia lagi ya. Iya, dia lagi. Kalau fanbase lain tuh Maaf. sampai ada ladies-nya dan ladies-nya tuh bisa banyak banget tuh. Iya, Jadi Paham, kayak, paham. berarti cewek-cewek yang mau ada di dalam fanbase tuh juga banyak. Sebenarnya banyak ya. Cuman Nah, karena sampai ada- mungkin porsinya masih tetap sebenarnya masih didominasi cowok ya. Jadi ya kalau kena masalah masih kelihatan banget ya. Paham. Betul. Kalau kesangkut apa masih kelihatan. Dan bisa dibilang tokoh-tokoh fandomnya wah tokoh gitu kan. Itu tetap cowok paling banyak. Cowok, iya. Jadi kayak Iya, yang speak up segala macam di Twitter ujung-ujungnya lebih banyak cowok daripada Ya ceweknya. gue ada kenal ya yang cewek gitu yang opinion leader tapi paling cuman ya udah itu aja gitu. Betul. Ya teman kita semua lah kenal. Bukan temen gua. Maka jadi apa mungkin sedikit konfirmasi juga kayak kenapa kita suara fandom jarang mengundang fans cewek Iya, kayak iya. emang masih yang apa istilahnya dalam tanda kutip sebersinar Farah nih masih dikit. Nah, itu. Jadi bukan kita pengen mengutamakan fans cowok enggak, sesimpel kayak masih jumlahnya masih ini apa, Iya. kalau fans ceweknya makin banyak Pak, kita makin sering undang kayak Iya. karena kan kita untuk ngobrol kan. Benar, semoga ini jadi start ya. Amin. Iya, dan semoga ini jadi start juga. Sebenarnya kalau ngomong-ngomong bersinar, gue tuh sebenarnya suffering from this sih. Oh kenapa? Karena gara-gara mata najwa dan segala macam yang bikin muka gua terlihat, mungkin termasuk podcast ini, gue tuh udah berapa kali nih urusannya di kantor klien nih yang berkata BUMN plat merah gitu, tiba-tiba ada nge-DM gue gini, Kak Farah lu kerja di sini ya, tadi gue liat lu di lobi. Takut ya gue kayak Udah mulai jadi rockstar. terus pas gue udah masuk di lantai 3-nya tiba-tiba Farah ya. Hah, iya tapi gue nggak tahu nih dia siapa. Iya ini temennya si ini, temen fanbase. paling parah di kantor gue sebelumnya, nggak apa-apa yang ini gue sebut karena kantornya udah nggak ada, di GoPlay kan. Temen gue ngupload foto reunian anak-anak GoPlay waktu itu. Terus dia taruh di story. Ada yang reply story dia gini, hah, lu beneran temenan sama ketua fanbase-nya Marsha? Gue bukan ketua fanbase-nya Marsha anjir, cuma kayak mungkin orang-orang taunya itu kan. Terus iya nih mantan temen kantor lama gue gitu. Oh gitu, bilang ya gue juga ngefans sama Marsha soalnya salamin. Aduh. Ternyata Gue sebenarnya tersiksa dengan ini gitu. Paling parah tuh kalau urusan kerjaan gue ada 1-2 hal yang berhubungan sama member atau berhubungan sama JKT, udah muka gue nggak bisa ditutupin gitu. Karena kalau dulu di GoPlay gue jujur ya, waktu JKT masih di GoPlay gue tuh belum kayak sekarang. Gue tuh masih bisa ngumpet. Jadi kayak oh iya gue ngeliatin. nggak banyak yang tahu minplay ya. Iya, min play yang ini ya min play. Oh ya udah gitu. Lewat doang. Sekarang Rizka Farah fans JKT48 gitu kan. Kadang bisa dibilang ketua fanbase Marshall lagi. Iya. Sampai orang ngira begitu ya. Bukan ya guys, bukan. Bukan. Tapi tadi apa? Persepsi publik. Ya, publik. lagi-lagi. Berarti kalau tadi sempat ada kayak wah persepsi publik terhadap apa jaketnya negatif, tapi persepsi publik terhadap Farah. Ketua fanbase. Iya. Tapi Far, gue mau nanya deh, buat lu sendiri gitu ya, dengan persepsi publik terhadap fans cewek gitu ya, yang mungkin ada beberapa yang ya ada yang ngerasa kenapa sih cewek tuh bisa segitunya sama JKT, member gitu, iya. sama JKT itu gimana? Lu ngerasanya gimana?
sebenarnya ya gue juga termasuk yang ngerasain stigma dari fans cewek suka ngidolin cewek juga. Karena beberapa teman gue yang tahu kalau gue JKT tuh sempat ngejokes lu lesbian. Nah, gitu. Oke. padahal kalau itu K-pop itu nggak begitu loh. Ya, nggak Karena begitu. kalau Iya, tuh, JKT, iya. kalau Padahal JKT K-pop pasti gitu. Cewek juga kan? Iya. Kombinasinya Gue kan? juga gak ngerti sebenarnya. Gue juga suka K-pop kan. Waktu kayak gue ngupload foto gue nonton konser kayak Red Velvet gitu-gitu, orang nggak ada masalah gitu sama gue. Tapi pas mereka tahu kalau gue mulai JKT-an gitu kan, orang-orang ih lesbi lu ya gitu-gitu. Bahkan kayak di divisi gue sendiri ya, itu udah pada sering ngejokes kayak gue pakai flanel lesbi gitu kan. Wow. Aduh. Wow, Ya, ada stigma itu ya. Iya. Padahal ya gue nggak tahu ya, mungkin kan orang-orang ngelihat fans yang cowoknya itu kan kejebak parasosial, hopelessly romantic sama sama member. Mereka tuh nangkepnya oh yang cewek berarti gini juga gitu, tapi versi cewek, wah lesbi nih gitu. Padahal kalau lu lihat interaksi gue sama Marsha nggak ada romantisnya Andrit, nggak ada ribut mulu gitu kan. Padahal nggak tahu aja kalau Farah masuk fandom gara-gara ngejar cowok. Awalnya kan. Iya deh. Ya udah. Farah udah aware nama kita ya? Will. Temennya dosen saya Ya, siapa dosen lu? Patra. Patra atau teman Patra? Diko. Diko Nangge. Oke. Patra Gen FM. Iya. Temennya Patra. Iya. Gue lupa dia dosen nih. Satu semester bersama Mas Patra Gumal. Oke, iya. Seru ya dia. Seru. Iya. Anak band soalnya jadi dosen ya gitu. Ya udah. Ternyata ada Tahu ini ya. gua dunia Dunia sempit banget ternyata ya. Iya.